langit yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga pegunungan Himalaya, sejarah terus menulis bab-bab barunya. Pesawat-pesawat tempur bukan sekadar besi dan bahan bakar. Mereka adalah simbol kedaulatan, ambisi, dan pesan politik yang kadang berbicara lebih keras dari diplomasi apapun. Dan di antara deru mesin-mesin modern itu, satu nama mulai menggema dari timur, Chengdu J-10, atau dalam varian ekspornya, J-10CE, simbol kebangkitan kekuatan udara Tiongkok dan wajah baru pengaruh Beijing di kawasan. Lahirnya Sang Naga, dari ambisi ke realitas. Lahir pada masa ketika Tiongkok baru membuka diri, proyek J-10 dimulai pada 1980-an, saat Beijing bertekad lepas dari ketergantungan terhadap desain Soviet. Dengan proyek Project 8610, Chengdu Aircraft Industry Group berusaha menciptakan jet tempur murni buatan dalam negeri. Desainnya terinspirasi dari pesawat barat seperti Israel Lavi dan F-16 Fighting Falcon, menghasilkan pesawat dengan konfigurasi Canard Delta Wing, kecepatan Mach 2.0, dan manuver ekstrim. Butuh 2 dekade bagi Tiongkok untuk menyempurnakannya. Sebuah perjalanan panjang dari ketertinggalan menuju kemandirian industri pertahanan. Evolusi teknologi. Dari J-10A ke J-10C, Tiongkok menunjukkan evolusi teknologi pesat. Versi J-10C membawa lompatan besar dengan radar AESA setara F-16V dan Rafale. Rudal PL-15 BVR dengan jangkauan 200+ km. Sistem peperangan elektronik canggih yang meningkatkan survivabilitas di lingkungan elektronik warfare berat. Banyak analis menjulukinya Rafale dari timur, efisien, lincah, dan mematikan. Pakistan, pengguna pertama Sang Naga. Tahun 2022, Pakistan resmi menerima unit pertama J-10CE. Langkah ini menandai pergeseran besar. Islamabad yang tahunan bergantung pada F-16 Amerika, kini memihak pada teknologi Tiongkok. Ini bukan sekadar transaksi pertahanan, tapi pernyataan politik di tengah memburuknya hubungan Pakistan-AS. Di Asia Selatan, keseimbangan kekuatan udara berubah. Rafale India berhadapan langsung dengan J-10CE Pakistan. Dua negara bersenjata nuklir kini saling mengintai dari udara, dengan Tiongkok dan Barat di belakang layar. Di Laut Cina Selatan, kapal perang dan jet tempur Tiongkok kerap berhadapan dengan patroli AS dan sekutunya. Sementara di Selat Taiwan, Beijing terus meningkatkan tekanan militer terhadap Taipei, yang didukung penuh oleh Washington dengan pasokan senjata, pelatihan militer, dan sistem pertahanan modern. Bagi Amerika Serikat, Taiwan bukan sekedar pulau kecil. Ia adalah benteng strategis yang menahan ekspansi militer Tiongkok ke Pasifik Barat. Bagi Beijing, Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. Dan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, ketegangan ini menjadi sinyal. Setiap keputusan pertahanan kini punya implikasi global. Indonesia di persimpangan antara ideal dan realitas. Indonesia kini berada di tengah pusaran strategi besar itu. Dengan armada F-16 yang menua dan pembelian Su-35 yang tertunda akibat sanksi CAATSA Amerika, Jakarta mencari opsi baru. Nama J-10CE pun mulai masuk radar. Namun, pembelian pesawat tempur bukan hanya soal performa. Ini adalah keputusan politik antara memilih teknologi barat yang mahal dan terikat atau teknologi timur yang fleksibel tapi membawa resiko diplomatik. Tiongkok menawarkan transfer teknologi terbatas, harga kompetitif, skema pembiayaan lunak. Sementara Amerika menawarkan akses upgrade F-16V dan kemungkinan F-15EX, latihan bersama, dan pelindungan dalam konteks Indo-Pacific Defense Network. Langkah Jakarta
akan menentukan arah strategis ASEAN dalam dekade mendatang. Masa depan jet tempur Asia Tenggara. Modernisasi militer kini melanda seluruh Asia Tenggara. Vietnam memperkuat armadanya dengan Su-30 Mk2, Malaysia mencari pengganti MiG-29, Filipina membeli FA-50 dan Thailand mulai melirik F-35A. Jika Indonesia benar-benar membeli J-10CE, itu akan menjadi penanda pergeseran geopolitik besar dari dominasi Barat menuju sistem pertahanan multipolar. Sayap di persimpangan sejarah. Dari F-86 Sabre di era 1950-an ke F-16 Fighting Falcon, hingga kini J-10CE, langit Asia terus menjadi medan persaingan ideologi dan teknologi. Bagi Tiongkok, ini adalah simbol kebangkitan industri. Bagi Pakistan, ini adalah alat kemandirian. Dan bagi Indonesia, ini adalah ujian diplomasi antara kebutuhan modernisasi dan keseimbangan geopolitik. Pada akhirnya, jet seperti J-10CE bukan hanya mesin perang. Ia adalah sayap sejarah, membawa dunia ke babak baru, di mana kekuasaan di langit menentukan arah kekuatan di bumi. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk analisis militer terbaru, teknologi senjata canggih, dan perkembangan geopolitik global. Karena setiap dukungan Anda akan sangat berarti dalam perkembangan dan kemajuan channel ini.